nothing now, it's all gonna be good. So please, like you know you should. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang terhormat kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Asosiat Dr. Abdul Aziz Wahab PAMAG. Yang terhormat kepada Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Dr. Wahyu Lestari MPD. Yang terhormat kepada Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia, Ibu Maghfiratul Hamdiyah MPD. Dan yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah studi hadis, Ibu Quratul Aini MPD. Dan tidak lupa pula kepada kedua orang tua yang saya cintai dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Novia Sugisti Gionika dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dan karya Imam At-Tirmizi. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi memiliki nama lengkap Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Adahak As-Sulami At-Tirmizi. Beliau lahir di kota Tirmiz dan sekarang disebut wilayah Uzbekistan pada tahun 209 Hijriah atau 824 Masehi. Imam At-Tirmizi ini hidup di zaman keemasan hadis, yaitu setelah masa Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sejak kecil, beliau sudah mempelajari 3 ilmu utama, yaitu hadis, fikih, dan juga tafsir. Beliau juga melakukan perjalanan ilmiah ke berbagai kota seperti Basrah, Kufah, Baghdad, dan Hijaz untuk mencari guru-guru hadis terbaik. Guru-guru beliau luar biasa hebat, termasuk Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Abu Dawud. Imam At-Tirmizi juga dikenal sebagai murid kesayangan Imam Al-Bukhari karena beliau juga mempunyai hafalan yang sangat kuat dan sangat teliti dalam memilih hadis. Menjelang akhir hayat, Imam At-Tirmizi mengalami musibah, yaitu mengalami kebutaan. Tetapi itu tidak menghalangi beliau untuk terus mengajar dan juga menulis. Beliau wafat pada tahun 279 Hijriah atau 892 Masehi di kota kelahirannya. Selanjutnya, karya-karya Imam At-Tirmizi. Yang pertama ada kitab Al-Jami' Al-Kabir atau Sunan At-Tirmizi. Nah, ini adalah karya terbesar dan paling terkenal dari Imam At-Tirmizi karena kitab ini juga termasuk dalam Kutubus Sittah, 6 kitab hadis utama. Nah, isi dari kitab Al-Jami' ini seperti hadis-hadis hukum fikih, hadis akhlak, adab, dan keutamaan amal, serta penilaian kualitas hadis dan pendapat para ulama tentang suatu hadis. Yang kedua, kitab Asy-Syama'il An-Nabawiyah. Nah, kitab ini berisi gambaran lengkap tentang akhlak dan pribadi Rasulullah SAW, seperti sifat fisik Nabi, kepribadian dan akhlaknya, cara Nabi makan, tidur, berbicara, dan kebiasaan hidup sehari-hari. Yang ketiga ada kitab Al-Iqlal. Kitab Al-Iqlal ini membahas cacat tersembunyi pada sanad atau matan hadis. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui sebab-sebab suatu hadis itu lemah dan membedakan antar hadis yang tampak sahih dan tapi sebenarnya hadis itu bermasalah. Nah, ini juga menjadi rujukan penting bagi ahli hadis. Yang kelima, kitab Az-Zuhd. Kitab Az-Zuhd ini memiliki isi kitab yang berisi hadis-hadis tentang kesederhanaan dan menjauhi sifat duniawi seperti keutamaan hidup sederhana, menjaga hati, dan memperbanyak ibadah. Yang keenam atau yang terakhir adalah kitab Al-Asma' wal Al-Kunah. Kitab ini berisi nama dan julukan para perawi hadis. Fungsinya untuk membantu memastikan identitas perawi dan menghindari kekeliruan antara nama-nama yang mirip. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.